Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, perkenalkan nama saya Eri Dwi Prasetyo dengan NIM 2018-230036. Perkenalkan, nama saya Ria Amanda Dimas Nugroho, NIM 2018-230046. Perkenalkan, nama saya Meta Novianda, NIM 2018-230116. Saya Nabila Febrianti, NIM 2018-230129. Di video ini kami akan menjelaskan tentang Artificial Intelligence. You have a slight epidermal abrasion on your forearm. I suggest an antibacterial spray. Whoa. What's in the spray specifically? The primary ingredient is bacitracin. It's a bummer. I'm actually allergic to that. You are not allergic to bacitracin. You do have a mild allergy to peanuts. Not bad. You've done some serious coding on this thing, huh? Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan beberapa poin-poin yang akan kami bahas mengenai Artificial Intelligence pada video ini. Poin pertama yaitu pengertian dengan menjelaskan pengertian AI. Poin kedua yaitu jenis-jenis dengan menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis dari AI. Poin ketiga yaitu ada cara kerja dengan menjabarkan cara kerja pada AI. Poin keempat yaitu dampak dengan menjelaskan dampak positif dan negatif dari AI. Poin kelima yaitu ada contoh penerapan, yaitu dengan memberikan contoh penerapan AI. Dan poin keenam atau poin yang terakhir ada contoh program, yaitu dengan menampilkan contoh program AI. Poin pertama yaitu pengertian AI. Kecerdasan buatan atau disebut juga Artificial Intelligence atau AI merupakan teknologi di bidang ilmu komputer yang mensimulasikan kecerdasan manusia ke dalam mesin atau komputer untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan pekerjaan seperti sebaik yang dilakukan manusia, bahkan bisa lebih baik dari manusia. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan oleh manusia ke dalam suatu sistem teknologi, diatur dan dikembangkan dalam konteks ilmiah, bentukan dari kecerdasan entitas ilmiah yang ada. Pada dasarnya, AI adalah suatu pengetahuan yang membuat komputer dapat meniru kecerdasan manusia, sehingga komputer dapat melakukan hal-hal yang dikerjakan manusia, di mana membutuhkan suatu kecerdasan. Misalkan, melakukan analisa penalaran untuk mengambil suatu kesimpulan atau keputusan atau penerjemahan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Kecerdasan buatan sebenarnya sudah dimulai sejak musim panas tahun 1956. Pada waktu itu, sekelompok pakar komputer, pakar dan peneliti dari disiplin ilmu dari berbagai akademi, industri, serta berbagai kalangan berkumpul di Dartmouth College untuk membahas potensi komputer dalam rangka menirukan atau mensimulasi kepandaian manusia. Beberapa ilmuwan yang terlibat adalah Alan Newell, Herbert Simon, Marvin Minsky, Oliver Selfright, dan John McCarthy. Lanjut, ada jenis-jenis AI. Artificial Intelligence tidak hanya berbentuk robot yang dapat menyerupai manusia. Pada umumnya, terdapat 3 jenis teknologi yang digolongkan menjadi sebuah Artificial Intelligence, yaitu 1. Simbol Manipulating AI. Bentuk Artificial Intelligence jenis ini bekerja dengan simbol yang abstrak. Bentuk dari eksperimen jenis AI ini dapat dikatakan paling banyak jika dibandingkan dengan jenis AI lainnya. Bentuk eksperimennya adalah manusia akan disusun kembali dengan tingkat yang bersifat hierarki dan logis. Poin yang kedua, Neural AI. Jenis Neural AI ini telah populer sejak akhir tahun 1980-an
di sebagian besar ilmuwan komputer. Dengan menggunakan jenis AI ini, pengetahuan nantinya tidak akan dimunculkan melalui simbol, tetapi akan dimunculkan melalui sebuah otak buatan. Pengetahuan yang telah terkumpul akan dibagi menjadi neuron, dan setelah itu akan dikoneksikan menjadi beberapa kelompok. Dan yang terakhir, ada neural network. Jenis dari neural network bekerja dengan lapisan yang saling terhubung melalui simulasi. Pada bagian atas lapisan adalah lapisan input yang dapat berfungsi sebagai sensor. Sensor ini dapat berguna sebagai penerima informasi yang nantinya akan diproses ke sistem. Di bagian paling bawah pada neural network terdapat lapisan output yang memiliki jumlah neuron sangat sedikit. Cara kerja AI. Yang pertama, menganalisis. AI mampu menganalisis data yang dikumpulkannya. Kemampuan menganalisis data ini bisa dilihat contohnya dalam prediksi aplikasi yang Anda suka dalam Play Store. Saran aplikasi yang muncul dalam akun Play Store Anda merupakan hasil analisis AI setelah mengumpulkan data aplikasi yang Anda install. Anda bisa menemukan contoh lainnya di aplikasi kalender periode haid wanita. Di aplikasi tersebut, semakin lama Anda menggunakannya, prediksi akan semakin tepat karena data yang dikumpulkan semakin banyak. Yang kedua, mengolah big data. Contohnya kita ambil dari Instagram. Di Instagram akan ada banyak data masuk, baik data pengguna, konten yang sering dilihat, akun yang diikuti oleh seorang pengguna, dan banyak data lainnya. Dengan menggunakan kecerdasan buatan, para pemilik bisnis besar ini akan mendapatkan kemudahan dan keuntungan dalam menentukan keputusan berbisnis selanjutnya. Yang ketiga, merespon dengan cepat. Contoh kemampuan merespon ini bisa Anda lihat di email balasan otomatis atau chatbot yang biasanya ada di situs e-commerce. Saat Anda tanya di chatbot, akan ada balasan dengan cepat. Nah, balasan tersebut merupakan salah satu bentuk penggunaan dari AI. Adanya AI dengan merespon cepat ini lama-kelamaan mampu menggantikan pekerjaan seorang customer service. Dan yang keempat, mampu memperbaiki suatu dokumen dengan akurat. Saat ini, banyak ditemukan aplikasi atau situs yang bisa mengetahui kesalahan penulisan maupun pengetikan suatu dokumen. Adanya AI ini tentu mengancam keberadaan editor, karena AI lebih teliti dibandingkan editor. Dampak positif dan negatif dari AI. Kita bahas dampak positif terlebih dahulu. Yang pertama, bisa menyimpan data yang tidak terbatas. Hal ini memungkinkan Anda bisa menjalankan suatu program yang kompleks, yang lebih baik dan aman. Misalnya, manajemen database sekolah dan sebagainya. Yang kedua, memiliki ketepatan dan keakuratan dalam mengerjakan tugasnya. Karena sudah diprogramkan, maka AI dapat bekerja dengan lebih akurat dibandingkan dengan kecerdasan alaminya. Yang ketiga, menggantikan tugas manusia yang berulang-ulang dan bersifat rutinitas. Misalnya, dalam pembelajaran seperti proses koreksi dan penilaian hasil belajar dari siswa. Yang keempat, bisa digunakan kapan saja dan dalam waktu yang panjang. Berbeda dengan manusia yang bisa lelah, AI bisa menjalankan pekerjaan sesuai dengan instruksi dalam jangka waktu yang lama. Yang kelima, mudah digandakan dan disebarluaskan. Karena sifatnya digital, segala informasi yang diproses dan disajikan oleh AI bisa digandakan serta disebarluaskan dengan lebih mudah, cepat, dan juga praktis. Yang keenam, lebih murah. Dibandingkan harus mendatangkan ahli yang memiliki keterbatasan dalam waktu dan kompleksitas pekerjaannya, AI jauh lebih murah. Dan yang ketujuh, bisa mengerjakan pekerjaan dengan lebih cepat dan lebih baik, terutama untuk pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan pengulangan. Dan berikutnya dampak negatif. Yang pertama, membuat guru dan murid menjadi lebih malas. Hal ini terjadi karena sebagian besar aktivitas sudah dikerjakan secara otomatis oleh AI. Yang kedua, menghilangkan pekerjaan manusia. Ketika AI digunakan untuk urusan administrasi di sekolah, tidak menutup kemungkinan akan menghilangkan peran tata usaha di sekolah. Yang ketiga, tidak memiliki common sense. AI memang mampu belajar dan bekerja sendiri layaknya manusia. Hanya saja, AI tidak dapat memahami tujuan dari informasi itu dibuat, karena pemahaman menyeluruh hanya bisa dimiliki oleh manusia. Dan yang keempat, bekerja sesuai instruksi. AI akan bekerja sesuai pengaturan program yang dibuat, sehingga AI akan bekerja sesuai data dan instruksi yang sudah dimasukkan untuk tugas-tugas spesifik. AI tidak bisa berfungsi menjalankan tugas lain di luar dari yang diprogramkan. Selanjutnya, contoh penerapan AI.
Berikut beberapa contoh penerapan AI. Yang pertama, ada deepfake pada Facebook. Teknologi ini berfungsi untuk mengenali wajah orang yang ada pada postingan foto. Dengan teknologi ini, tidak perlu lagi menandai seseorang yang ada pada foto secara manual, karena AI pada deepfake Facebook ini dapat melakukannya. Identifikasi dilakukan berdasarkan data yang didapatkan. Jadi, datanya didapatkan ketika pengguna menandai pengguna lainnya dari foto sebelumnya dan dari hasil saran AI terhadap orang yang ada di foto yang disetujui. Setelah itu, AI terlatih dan memiliki banyak data yang nantinya akan dapat otomatis mengidentifikasi seseorang yang ada di foto. Yang kedua, ada translator. Program penerjemah bahasa juga menggunakan kemampuan kecerdasan buatan. Translator masa kini sudah memiliki kecanggihan berupa voice record atau kamera. Kita cukup merekam suara, lalu translator akan menerjemahkannya ke bahasa yang dipilih. Selain itu, ada pula translator dengan kamera. Kita cukup mengarahkan kamera di atas tulisan tanpa memotretnya, lalu tulisan-tulisan tersebut akan berubah dengan sendirinya. Yang ketiga, belanja online. Program belanja online memiliki ribuan hingga jutaan produk yang dapat ditemui. Saat membukanya melalui beranda, kita akan temukan berbagai produk yang dapat dipilih dari berbagai kategori hingga barang semurah atau sekecil apapun itu. Jadi aplikasi AI pada online shop biasanya ditemukan pada rekomendasi produk yang ditampilkan pada beranda. Rekomendasi tersebut bersumber dari program yang selalu mempelajari kebiasaan kamu dalam mencari atau membeli suatu produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menunjukkan sebuah mesin learning yang sangat sederhana dengan menggunakan 30 data. Datanya terdiri dari selamanya dia bekerja dengan gaji yang dia dapatkan selama dia bekerja. Contohnya 1,1 tahun dia bekerja, dia akan mendapatkan gaji sebesar 39.343. Dengan 30 data ini kita dapat memprediksi gaji yang pantas didapatkan seseorang dengan jumlah pengalaman sekian lama ia bekerja. Datanya memang sederhana, tetapi prinsip-prinsip yang digunakan dalam machine learning ini bisa juga diaplikasikan untuk data yang lebih besar. Kemudian saya buka Jupyter, kemudian saya new program Python, terus saya pertama kali saya masukkan tuh import pandas, kemudian import matplotlib, dan saya menampilkan data yang tadi tuh ke dalam Jupyter. Dan ini data yang sudah tampil, dan saya masuk ke X sama dengan companies I love. Ini tuh kita masukkan data yang pertama, semua baris kolom kita masukkan kecuali data terakhir, data salary-nya. Nah, yang Y ini kebalikan dari yang tadi, tuh kita masukkan data salary-nya saja. Lalu kita masuk ke ini, kita pisahkan dua bagian, yang Y itu disebut X-trend, terus X-test, terus Y-trend, Y-test, kemudian kita split, trend test split, X, Y, test size sama dengan sepertiga. Ini artinya tuh 30% itu akan digunakan sebagai data testing. Terus random state sama dengan 0, artinya data trend atau testing data tetap tidak di random setiap kali program dijalankan. Lalu kita bikin modelnya, lalu kita fit ke dalam data trend yang kita punya. Ya nih, YPRED ini tuh Y yang ingin kita prediksi. Di sini kita sudah membuat model, kemudian memprediksi data Y menggunakan X-test. Kemudian kita visualisasi grafik testing. Nah, ini hasilnya. Nah, kita juga visualisasi grafik testingnya juga. Nah, ini hasilnya. Nah, ini modelnya udah jadi. Nah, kita juga akan memprediksi sebuah angka baru, yaitu memprediksi years experience baru yang tidak ada di dalam data yang kita punya. Contohnya ini selama 100 tahun tuh dia akan mendapatkan gaji sebesar 961.410. Coba kita ganti di sini menjadi 200 tahun.
Nah, dia akan mendapatkan gaji sebesar 1.896.004 dolar. Coba kita ganti lagi jadi 150. Nah, mendapatkan 1.428.707 dolar. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian akhir penjelasan mengenai artificial intelligence dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.